Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 48. Kapan pesta? Gimana? Apa dada Ferdi masih sakit? Tanya Atar. Meskipun kondisi menantunya terlihat sudah baik, namun Atar masih sangat mencemaskan menantunya tersebut. Walau bagaimanapun, ia sudah menganggap Ferdi sama seperti dengan anak kandungnya. Sudah enggak sakit, Dad? Jawab Ferdi yang tersenyum. Baru aja mau sehat, udah enggak bisa nahan diri, Azara berkata di dalam hatinya sambil memandang wajah suaminya. Azara masih mengingat adegan sore tadi yang dilakukan bersama dengan suaminya. Ferdi menyadari tatapan mata istrinya hanya tersenyum memandang istrinya. Senang ya bisa pulang ke rumah, ucap Andi. Iya dong Pak, di rumah sakit bosan, jawab Ferdi. Apalagi ada Pak Polis. Indah tersenyum memandang Akbar yang meminum susunya. Ferdi hanya tertawa mendengar ucapan mamanya. Untungnya ada Akbar, jadi rumah sakit nggak bosan. Kami itu terus ketawa kalau dengerin dia cerita. Azara tersenyum memandang adik laki-lakinya. Sini, duduk sama papa. Andi menepuk pahanya dan memandang Akbar. Oke papa, jawab Akbar yang tersenyum dan sedikit melompat dari kursi yang didudukinya. Akbar berpindah posisi dan duduk di atas pangkuan papa Andi. Anak papa memang benar-benar hebat, pintar dan sangat bertanggung jawab, puji Andi. Tentu saja papa, mana mungkin aku tega meninggalkan Kak Zahra di rumah sakit bersama Bang Ferdi. Kondisi Bang Ferdi masih tidak bagus. Aku takut bila nanti di sana ada apa-apa dan Kak Zahra akan mengadu dengan siapa. Selaku adik laki-lakinya, aku harus bertanggung jawab menjaga kakakku, jawab Akbar. Mereka yang duduk di meja makan tersebut tidak kuasa menahan ketawanya ketika mendengar ucapan Akbar. Gaya bicara anak laki-laki itu membuat semua orang merasa gemas sendiri. Kayak gini Mom, yang buat kami itu selalu ketawa dengan adek kalau sudah ngomong. Lihat gaya bicaranya, belum lagi gayanya yang sok besar. Azara gemas sendiri memandang adiknya. Kami nggak tidur-tidur Dad kalau dengerin Akbar cerita, jelas Ferdi. Kalian enak di rumah sakit ada hiburan. Kami di rumah jadi kesepian, keluh Alisa. Saat putrinya berada di rumah sakit, Alisa tidak ada henti-hentinya mencemaskan kondisi putrinya, menantu serta putranya yang tidak mau pulang ke rumah. Tapi enakan ya merdeka, merasa jadi raja dan ratu di rumah hanya berdua, Indah tersenyum. Mana tahu ada hikmahnya, Akbar punya adik lagi, ucap Andi. Alisa tertawa mendengar ucapan besannya. Isa nggak tega bang, liatin dokter yang dimarahin sama Habi. Alisa tersenyum memandang wajah suaminya. Wajah dokter itu lebih pucat daripada wajah pasien kalau yang melahirkan itu Alisa. Indah tertawa saat mendengar ucapan Alisa. Ia selalu menemani Alisa setiap kali melahirkan. Gimana nggak bingung sih bang? Walaupun udah anak kedua tetap aja aku pusing, ucap Atar. Alisa hanya tersenyum memandang wajah suaminya. Jadi untuk acara itu kapan kita buat? Tanya Andi. Ia sudah tidak sabar untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan putra sematawayangnya. Betapa bangganya dirinya saat menyebarkan undangan dan mengundang teman-teman di instansi pemerintahan tempat ia mengabdi. Setelah selesai makan malam, mereka berencana untuk membahas masalah resepsi untuk anak-anaknya. Insya Allah secepatnya bang, ucap Atar. Iya, kalau bisa jangan lama-lama buat acaranya, ucap Alisa. Ia takut bila putrinya hamil sebelum acara resepsinya diselenggarakan. Fitri, Yanti dan keluarga kita yang berada di Pekanbaru akan datang ke sini, ucap Andi. Iya bang, kemarin waktu kejadian Ferdi, aku nggak ngabarin mereka tentang kondisi Ferdi, jelas Atar. Iya, mereka pada marah itu. Abang juga nggak ngasih tahu mereka. Takut mereka malah cemas kalau dengar, jelas Andi.
Keluarga dari Pekanbaru akan datang ke sini. Apa langsung aja kita selenggarakan acara resepsi Ferdi dan Azhara, biar mereka enggak bolak-balik ke sini. Soalnya kasihan jauh, ucap Alisa. Mereka itu datang ke sini pakai pesawat, cuma sekitar 45 menit nyampe, antara memandang istrinya dan menarik hidung istrinya. Tapi mereka itu pada sibuk di Nasbi, Alisa tersenyum. Ferdi dan Azhara hanya diam mendengarkan kedua orang tua mereka pusul rencana resepsi pernikahannya. Abang sama Kak Indah tidur di sini aja lah, ucap Atar. Iya, Kak Indah tidur di sini aja. Lagian besok juga Minggu, ajak Alisa. Bolehlah, di rumah juga sepi, nggak ada juga yang mau diurus, jawab Indah. Mending di sini bisa main sama anak ganteng papa. Andi mencium pipi bulat anak laki-laki yang seinduk di atas pangkuannya. Akbar hanya menggeliat ketika merasa geli saat terkena jenggot milik Andi. Kalau mau istirahat aja nggak apa-apa, ucap Atar. Iya Dad, nanti bentar lagi, jawab Azhara. Enggak apa-apa, istirahat aja sekarang. Kasihan Ferdi, dia belum terlalu sehat, jawab Alisa. Azhara dia memandang wajah suaminya. Kondisi Abang Ferdi sudah sangat baik, jadi aku sudah tidak perlu lagi untuk menjaga abang, ucap Akbar. Iya, tidak apa. Lagi pula di sini sangat ramai. Kalau gitu abang ke kamar dulu ya. Ferdi tersenyum memandang Akbar. Iya bang, istirahat yang banyak agar cepat sembuh, pesan Akbar. Ferdi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Bang, Rara mau belajar dulu sebentar ya, Azhara berkata ketika dirinya sudah berada di dalam kamar bersama dengan suaminya. Untuk ujian ya, tanya Ferdi. Iya, Senin besok Rara udah langsung UTS, jawabnya. Ya sudah, abang temenin. Ferdi tersenyum dan duduk di samping istrinya. Mami, kenapa meja belajar Rara dipindahkan? Jadinya Rara kan bingung mau nulisnya di mana. Azhara memandang ke sekeliling kamarnya. Nulis di atas tempat tidur aja, jawab Ferdi. Azhara menganggukkan kepalanya. Tapi Rara mau belajar untuk ujian ya, jadi nggak perlu nulis juga. Rara cuma baca buku aja, ucap Azhara yang tersenyum. Iya, nggak perlu pakai meja belajar. Ferdi duduk dengan menyandarkan punggungnya di sandaran kepala tempat tidur, sedangkan istrinya mengambil posisi di sebelahnya. Azhara duduk di samping suaminya sambil membaca buku kuliahnya. Apa sudah selesai belajarnya? Tanya Ferdi saat istrinya sudah menyimpan bukunya. Sudah, besok Rara sambung lagi bacanya. Sebenarnya Rara masih ingat kok materinya, cuma takut ada yang lupa aja, jawabnya. Pintar, Ferdi mengusap kepala istrinya. Azhara tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya tersebut. Setelah meletakkan bukunya di tempatnya, Azhara naik ke atas tempat tidur dan kembali duduk di samping suaminya. Ia memandang wajah suaminya ketika tangan suaminya sudah mulai bermain-main di tubuhnya. Abang, tadi sore sudah, ucap Azhara. Sesuai janji dek, katanya abang boleh lembur kalau udah di rumah. Ferdi tersenyum menagih janji istrinya. Tapi nggak mesti harus seperti ini juga kali, ucap Azhara ketika suaminya membukakan cimpiama yang dipakainya. Ferdi tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Pria itu tetap melaksanakan apa yang ingin dilakukannya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.